Di sini kami akan menjelaskan tentang Coelenterata. Coelenterata. Coelenterata termasuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata disebut juga hewan berongga. Hewan ini belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Hal tersebut menjadikan Coelenterata masih tergolong dalam filum yang primitif. Coelenterata berasal dari bahasa Yunani, yaitu koilis yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi Coelenterata dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki rongga yang berfungsi sebagai usus. Namun filum Coelenterata lebih sering dikenal sebagai Cnidaria. Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, yaitu cnido, yang berarti penyengat karena hewan ini memiliki sel. Ciri-cirinya: tubuh berbentuk simetri radial. Tubuhnya terdiri atas dua lapisan atau diploblastik dan memiliki sel penyengat. Mulut dikelilingi oleh tentakel dan tidak memiliki anus. Sistem pencernaannya hanya berupa rongga gastrovaskular, memiliki satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Terdapat dua variasi bentuk hidup, yaitu diam atau sesil yang disebut polip dan bergerak atau motil yang disebut medusa. Merupakan organisme karnivora atau pemakan daging menggunakan tentakelnya. Pada tentakel terdapat sel unik bernama cnidocytes sebagai alat pertahanan diri dan menangkap mangsa. Umumnya hidup di perairan laut. Hanya beberapa spesies yang hidup di perairan tawar. Umumnya hidup di perairan dangkal dan melekat pada substrat atau berenang bebas. Struktur Coelenterata. Yang pertama, epitel muskoter, sel batang penyusun epidermis. Yang kedua, mesoglea, terdapat banyak sel dan ganglia saraf. Yang ketiga, gastrodermis, endodermis yang terdiri dari sel pencernaan sensori, berfagat, dan vakuola makanan. Yang keempat, rongga gastrovakuler, rongga tengah kuler tempat terjadinya pencernaan sel gastrofas. Yang kelima, tentakel, menangkap makanan dan mangsa. Yang keenam, orelis, sebagai mulut masukkan dan sebagai anus mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang ketujuh, baralis, sebagai yang menempel di permukaan saat Coelenterata dalam keadaan menetap. Yang kedelapan, cinoblast, sebagai yang terdapat di tentakel. Yang kesembilan, sel intersel, sebagai yang mengatur reproduksi. Reproduksi Coelenterata. Yang pertama ada seksual. Reproduksi seksual Coelenterata dilakukan dengan pembentukan gamet ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi larva planula. Sedangkan reproduksi aksesualnya yaitu dengan tunas. Yang kedua ada akseksual. Reproduksi aksesual terjadi melalui pembentukan tunas atau kuncup. Kuncup yang terbentuk pada polip akan dilepaskan dan tumbuh menjadi individu baru di tempat lain dan tumbuh dewasa menjadi medusa. Klasifikasi hydrozoa. Klasifikasi pertama dari filum Coelenterata adalah hydrozoa. Anggota dari kelas ini hidupnya ada yang soliter dan koloni. Mereka termasuk hewan akuatik, yaitu hidup di perairan, baik perairan tawar maupun laut. Umumnya mereka berbentuk polip. Contoh hewan Coelenterata kelas hydrozoa, Hydra sp. Scyphozoa jenis Coelenterata yang memiliki fase medusa dalam daur hidupnya adalah Scyphozoa. Kelas Scyphozoa memiliki anggota dengan ciri-ciri tubuhnya yang menyerupai mangkuk. Mereka memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase
polip, dan fase madusa. Tapi fase madusa lebih menonjol di sini. Contoh hewan Cephalozoa, Aurelia, Aurita atau ubur-ubur. Anthozoa. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga yang meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang. Anthozoa hidup sebagai polip. Contoh anemotoa laut adalah Metridium. Peranan. 1. Ekosistem terumbu karang dapat dijadikan sebagai objek wisata. 2. Beberapa ubur-ubur dapat dikonsumsi sebagai hiasan akuarium. 3. Asupan protein tinggi. 4. Sebagai gelang kesehatan. 5. Bahan kosmetik. 6. Menahan abrasi. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.